Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah analisis tentang potensi krisis energi yang lagi membayangi Indonesia. Dan jujur aja, isinya cukup bikin kita semua was-was. Yuk, kita langsung mulai. Coba perhatikan angka ini, 20. Kelihatannya sih cuma angka biasa ya, tapi ternyata di balik angka ini ada sebuah cerita besar tentang kerentanan nasional kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sebetulnya arti angka 20 ini? Dan kenapa ini bisa jadi inti dari pembahasan kita hari ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama ya. Jadi, angka 20 ini sama sekali bukan angka sembarangan. Ini tuh lebih mirip sebuah hitung mundur yang sangat kritis buat ketahanan nasional kita. Dan inilah jawabannya. Menurut sumber yang kita kaji, stok energi vital kita, yaitu BBM dan LPG, itu ternyata cuma cukup untuk sekitar 20-25 hari aja. Setelah itu, ya habis, nol. Ini kondisi yang benar-benar riskan kan? Nah, biar lebih kebayang seberapa riskan kondisi kita, coba kita bandingkan. Indonesia punya cadangan untuk 20 hari. Sekarang kita lihat Jepang. Mereka sama-sama negara yang bergantung impor loh, tapi cadangannya bisa buat 250 hari. Jauh banget kan? Ini jelas banget nunjukin betapa tipisnya jaring pengaman energi kita. Terus pertanyaannya, apa yang memicu krisis yang bisa dibilang mendadak ini? Pemicunya adalah sebuah peristiwa geopolitik di satu lokasi yang luar biasa strategis, yaitu Selat Hormuz. Jadi, Selat Hormuz ini bisa dibilang urat nadinya energi buat Asia. Bayangin aja, hampir sepertiga dari semua pasokan minyak dan gas buat benua kita ini harus lewat jalur sempit ini. Jadi kalau jalur ini sampai terganggu, wah, dampaknya bisa berantakan ke seluruh kawasan. Begini kira-kira kronologinya, menurut skenario yang diangkat di sumber kita. Jadi, ceritanya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Nah, sebagai balasan, Iran langsung menutup Selat Hormuz. Akibatnya, ya udah, pasokan energi ke seluruh Asia seketika macet total. Nah, saat pasokan jadi langka, apa yang terjadi? Tentu saja perang penawaran. Negara-negara kaya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dengan kekuatan finansial mereka yang besar langsung memborong sisa pasokan yang ada di pasar. Lalu Indonesia gimana? Dengan kondisi fiskal kita, jujur aja, posisi kita jadi sulit banget buat bersaing. Tapi ternyata, masalahnya nggak cuma dari luar. Sekarang kita akan lihat gimana pilihan kebijakan luar negeri kita sendiri, menurut analisis ini, justru malah memperburuk situasi. Kutipan dari Tom Lembong ini, wah, tajam banget ya. Beliau berpendapat kalau kebijakan luar negeri kita saat ini mungkin yang paling kacau sejak tahun 1965. Ini sebuah pernyataan yang sangat serius, yang menggambarkan betapa gentingnya masalah ini dari dalam. Garis waktu ini menunjukkan dilema kita dengan sangat jelas. Coba bayangkan, di awal Februari 2026, Indonesia dengan semangat bergabung ke Board of Peace. Seminggu kemudian, ketua dewan itu, AS dan Israel, malah menyerang Iran. Dan sekarang, justru kita yang harus memohon ke Iran supaya kapal tanker kita diizinkan lewat. Ini posisi diplomatis yang pelik banget. Jadi, inti argumennya di sini nih. Sumber kita bilang, Indonesia telah beralih dari kebijakan luar negeri yang berprinsip, yang jelas pijakannya, ke kebijakan yang sifatnya transaksional. Kebijakan yang didasari keuntungan sesaat, rasa takut ketinggalan atau FOMO, dan kepanikan. Akibatnya apa? Posisi kita jadi lemah dan sulit ditebak oleh negara lain. Oke, biar nggak cuma teori, mari kita lihat satu contoh nyata gimana pendekatan transaksional yang panik ini katanya bisa menghasilkan kerugian yang sangat konkret buat negara kita. Cerita ini benar-benar jadi pelajaran mahal. Jadi gini, saat AS memberlakukan tarif 32%, Indonesia langsung panik. Kita buru-buru masuk ke meja negosiasi dan akhirnya sepakat di tarif 19%. Ironisnya, beberapa hari kemudian, Mahkamah Agung AS justru membatalkan sistem tarif itu. Pemerintah AS lalu menetapkan tarif global baru yang jauh lebih rendah, cuma 10%. Jadi, negara-negara lain yang lebih sabar dan tidak panik, mereka dapat tarif 10%, sementara kita sudah terlanjur terkunci di 19%. Itulah harga yang harus dibayar dari sebuah kepanikan. Oke, dengan semua masalah yang menumpuk ini, pertanyaan terbesarnya tentu saja, terus gimana sekarang? Apa yang bisa dilakukan? Ada nggak sih jalan keluar dari situasi yang genting ini? Sayangnya, jawaban dari analisis ini kurang menggembirakan. Kesimpulannya adalah, tidak ada solusi yang gampang atau instan. Posisi Indonesia saat ini benar-benar terjepit dengan pilihan yang sangat-sangat terbatas. Yuk kita rangkum tantangan-tantangan utamanya. Pertama, stok energi kita kritis. Kedua, posisi tawar diplomatik kita dengan Iran jadi lemah. Ketiga, kita kalah dana kalau harus ikut perang penawaran harga bahan bakar.
Dan yang paling penting, ini bukan masalah baru. Kegagalan membangun cadangan darurat yang cukup, ini ternyata sudah jadi pola. Seperti yang juga pernah terjadi pada komoditas gula. Analisis ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Ini bukan lagi hanya tentang krisis energi, tapi tentang hal yang lebih mendasar, pentingnya visi jangka panjang, kebijakan yang berprinsip, dan kesiapan kita sebagai sebuah bangsa. Dengan waktu yang terus berjalan, gimana seharusnya sebuah bangsa mempersiapkan diri untuk menghadapi badai yang mungkin akan datang? Ini jadi bahan pemikiran untuk kita semua.